Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bekasi. Saya Irfan Awaludin Ramdan dari SDN Jatisari 3. Saya Siti Maimunah dari SMP Islam Regis. Saya Medika Priani dari TK Islam Najwa Akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Ibu. Rencananya hari ini Bapak mau melakukan coaching ya? Betul sekali Ibu. Di sini saya sebagai supervisor atau sebagai observer, saya bertugas untuk mengamati dan menilai praktek coaching yang akan Bapak lakukan ya Pak. Baik Ibu. Di sini saya ingin menilai apakah Bapak sudah membuat rubrik penilaian yang akan diamati coaching Bapak sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, memberi respon atau jawaban coaching sudah sesuai dengan pertanyaan. Kemudian apakah Bapak sudah menerapkan prinsip coaching yang lain seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, seperti Ibu. itu ya Iya. Pak. Kemudian saya ingin bertanya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching Bapak nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Ibu dan pertanyaan berbobot Bu untuk menggali potensi dari coach itu sendiri Bu. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya Pak, mendengarkan Betul, Ibu. aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak. Dari kedua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan lagi? Baik Ibu, berdasarkan coaching sebelumnya, saya mengevaluasi saya harus mengembangkan lebih mendalam lagi di pertanyaan berbobot Ibu mungkin ya. Nanti saya akan mencoba ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach itu sendiri Ibu. Oh, iya. Baik, Itu Pak. menjadi fokus saya mungkin Bu. Oke, baik. Kemudian untuk indikator yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching itu apa? Saya harus mampu menggali potensi dari coach itu Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti yang saya akan berikan kepada coach. Harapannya bisa menggali potensi, bahkan nanti bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke. Bahkan bisa menyusun strategi kedepannya yang lebih baik untuk kebaikan coach itu sendiri Ibu. Berarti indikator yang ingin Bapak capai itu difokuskan pada pertanyaan berbobot. Betul. Agar coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya Betul, Pak ya. Ibu, ya. Oke, baik. Baik Bapak, supaya bisa segera dilaksanakan coachingnya dengan segera, semoga nanti Bapak bisa melaksanakan proses coaching ini dengan lancar dan memberikan pembelajaran di dalam percakapan coachingnya nanti. Baik. Baik, silakan dilaksanakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Irfan. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, dan tetap semangat insya Allah walaupun habis ngajar. Ya betul. Yang penting sehat Bu ya. Karena Iya. sehat yang paling utama itu Iya sehat. betul Pak Irfan. Nah sekarang iklim di sekolah sedang bagaimana sih Bu? Naik turun sih Pak. Naik turunnya maksudnya gimana Bu? Kadang-kadang semangat positif, kadang-kadang juga tidak dapat dipungkiri ada low-low-nya ya, kadang-kadang ada capeknya juga gitu. Namanya juga kehidupan ya Pak ya. Iya betul sekali. Baik Bu Siti, sebelum kita jauh berdiskusi, adakah fokus tujuan yang ingin disampaikan pada sesi ini Bu Siti? Iya, saya berharap nanti setelah saya ngobrol sama Pak Irfan nih, siswa saya jadi semangat pas pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya. Gitu, ya, Bu. Kemudian dari iklim barusan yang diceritakan Bu Siti gitu kan, tentang semangat anak-anak
Kira-kira kalau misalkan digambarkan dari angka sampai 10, semangat belajar dalam bahasa Indonesia itu ada di angka berapa, Bu? Kira-kira ada 75 lah Pak ya. 75. Iya, 25%-nya masih ada yang kadang suka ngantuk gitu Pak. Ada juga yang izin ke toilet juga terus lama lagi datangnya, kadang-kadang masih seperti itu. Tapi kan kita sebagai guru harus bisa memotivasi ya Pak ya, Pak, biar anak-anak tetap semangat di pembelajaran kita. Gitu. Nah, angka ideal ketika anak bersemangat itu ada di angka berapa, Bu? Saya sih berharapnya anak-anak paling enggak ada di angka 90 lah Pak, ya, biar 90. semuanya walaupun misalnya masih ada 10 lagi yang belum gitu ya, 10% lagi yang belum, setidaknya itu udah maksimal di 90% itu. Baik, Ibu. Nah, Ibu sesuai dengan tentang kesemangatan belajar anak di pembelajaran bahasa Indonesia, kira-kira ada temuan nggak selama pembelajaran hal yang memang ingin didiskusikan atau ingin dibahas pada pertemuan kita kali ini? Iya nih Pak, sebenarnya tuh di pembelajaran saya ada satu anak nih Pak, namanya Zorif, anak kelas 7 Abu Bakar. Dia ketika pelajaran bahasa Indonesia tuh suka tidur Pak, gitu. Dia suka tidur. Saya udah bangunin nih, Zorif, bangun Zorif, gitu ya. Ya Ustazah, dia bangun. Habis itu ntar udah bangun tuh dia tiba-tiba tidur lagi, gitu. Pas lagi saya dampingi anak-anak yang lain, dia tidur lagi seperti itu sih Pak. Dan makanya saya agak-agak galau dan dilema Pak. Gimana sih ini caranya saya harus gimana biar Zorif ini semangat di pelajaran bahasa Indonesia gitu Pak. Ya, kalau boleh tahu Bu, Zorif ini tidurnya itu ketika memang dari mulai pembelajaran Ibu pas Ibu masuk atau memang di tengah-tengah pembelajaran baru Zorif itu tertidur gitu? Di tengah-tengah sih Pak. Kalau di awalnya dia masih bangun gitu, nggak selalu yang full gitu. Tapi nanti di tengah-tengah pembelajaran tuh dia mulai kayak lemes-lemes gitu, ngantuk-ngantuk gitu kan. Baik saat pembelajaran saya kan ada 2 kali pertemuan ya Pak. Ada yang pagi, ada yang siang-siang gitu kan. Mau pagi mau siang kadang-kadang dia masih kayak gitu sih Pak. Nah Bu, berdasarkan analisis barusan profil belajar Zorif itu Bu, Ibu sudah bisa menggambarkan seperti apa profil belajar Zorif ini? Nah, saya sempat ngobrol juga sama teman-temannya yang lain, sama anak-anak yang di kelasnya. Saya kan agak-agak khawatir ya, apakah Zorif itu nggak suka pelajaran bahasa Indonesia atau dia gimana ngantuknya gitu ya, kaget ya. Ternyata memang Zorif tuh nggak di pelajaran bahasa Indonesia aja sih Pak, suka ngantuknya di pelajaran-pelajaran lain pun ada beberapa pelajaran dia suka ngantuk juga gitu. Itu yang saya tanyakan dari teman-temannya ya Pak. Dan saya juga sempat ngobrol juga tuh sama Zorif nggak suka ya pelajaran Ustazah gitu. Enggak Ustazah, dia jawabnya kayak gitu sih Pak gitu. Dia bilang saya sempat tanya sama dia, terus Zorif kenapa? Kan Zorif dia ternyata tuh Pak, setelah saya telusur itu kalau malam suka belajar sampai malam, sampai kemalaman, dan itu dia belajarnya bukan pelajaran yang di sekolah, ternyata dia belajar mengeksplor coding ternyata Pak. Dia kepo-kepo lah gimana coding gitu. Berarti di samping selain dari pelajaran bahasa Indonesia, di pelajaran lain pun Zorif itu ngantuk juga gitu ya? Iya, ngantuk juga. Iya, tapi Pak. tadi setelah menggambarkan profil belajarnya Zorif itu mungkin faktor di rumah juga ya? Iya, faktor di rumah itu karena tidurnya mungkin yang terlalu malam. Kemudian memang ada hal yang memang ingin dipelajari sama Zorif, tetapi itu tidak sesuai dengan yang pembelajaran gitu ya. Iya. Nah, menurut Ibu nih kira-kira pembelajaran seperti itu bagaimana menyikapinya menurut Bu Siti? Ketika Zorif mempelajari hal coding seperti itu. Kalau menurut saya sih nggak salah ya ketika dia ingin mengembangkan bakatnya, cuma dia harus bisa membagi waktu ya Pak. Gimana caranya dia bisa mengeksplor hobinya tersebut terhadap coding, juga dia harus memenuhi haknya dia pembelajaran yang efektif
dan semangat ketika di sekolah. Menurut saya seperti itu Pak. Saya jadi sebenarnya nggak keberatan sih ketika dia mau mengeksplor tentang coding, hanya saja dia harus bisa membagi waktunya. Oke, sekarang kembali lagi tentang kesemangat dia belajar bahasa Indonesia di kelas bersama Ibu Siti itu. Sudah ada upaya apakah itu yang Ibu Siti rencanakan gitu kan ya? Karena kan di samping ketinggalan pembelajaran, kalau tidur itu kan bisa juga menjadi mengganggu kondusivitas kelas gitu ya Bu ya. Nah, ada upaya apa kira-kira yang Ibu Siti rencanakan untuk memperbaiki Jorip ini? Rencana saya insya Allah sih saya akan ngajak ngobrol dia lagi ya Pak secara personal, walaupun saya udah dapat cerita dari dia, tapi kan tetap Jorip tetap disupport, harus dikasih pendampingan biar dia bisa menentukan skala prioritas. Jadi saya rencananya akan ngajak dia ngobrol heart to heart gitu kan, gimana caranya dia nanti bisa membuat skala prioritas atau penjadwalan yang bisa membimbing dia atau yang bisa membuat dia seimbang tuh antara hobinya sama pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Seperti itu sih Pak. Sebelumnya pernah dilakukan nggak ngobrol antara empat mata antara Ibu dengan Jorip, dan bagaimana tentang obrolan tersebut? Apakah Jorip bisa menerima Ibu atau enggak tentang permasalahan yang ada? Kalau ngobrol empat mata sudah pernah, cuma belum yang intens ya Pak. Jadi dia sih sebenarnya bukan nggak suka sama pelajaran bahasa Indonesia, dia sih suka pelajarannya, cuma memang ya itu karena dia tidurnya malam dan dia bukan belajarnya yang pelajaran di sekolah. Seperti itu sih Pak, itu sudah dilakukan, udah ada upaya itu. Berarti rencananya mungkin Bu Siti akan ngobrol lagi sama Jorip tentang bagaimana bisa membedakan antara hobi dan pembelajaran. Iya, ya. betul. Dan mudah-mudahan itu bisa dipahami sendiri langsung oleh Joripnya itu ya Bu ya. Iya. Nah, gimana Bu? Biar dia juga maksudnya lebih paham ya, karena anak SMP tuh nggak yang ketika kita ngomong sekarang dia langsung paham, harus continue ya Pak secara rutin seperti itu. Saya jadi nanti ngobrol heart to heartnya beberapa kali, nggak cuma 1-2 kali. Baik Ibu, jika seandainya setelah dilakukan ngobrol antara empat mata Ibu sama Jorip dan memang Jorip masih belum bisa nih menerima apa yang diinstruksikan sama Ibu, kira-kira ada strategi lain atau kepada siapa gitu Ibu bisa menyelesaikan tantangan atau hambatan ini? Insya Allah saya juga nanti akan ngobrol juga sama wali kelasnya ya Pak, karena memang wali kelas itu kan orang tua anak-anak di sekolah ya Pak, sebagai orang tua kedua di sekolah. Saya akan menyampaikan juga tentang permasalahan yang ada di kelas saya, yaitu Jorip suka tidur saat pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akan sampaikan, semoga nanti ketika saya ngobrol ke wali kelasnya pun bisa menyampaikan kepada orang tua. Jadi nanti wali kelas dan orang tua mensupport saya agar Jorip bisa tidurnya lebih awal, ataupun dia ketika mengeksplor tadi codingnya itu tidak saat ketika waktu-waktu aktif belajar di sekolah. Betul. Mungkin di akhir pekan gitu ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Nah Bu, kira-kira Bu, dari rencana yang Ibu akan laksanakan itu seberapa persenkah kemungkinan ini keberhasilannya Bu untuk memompa semangat Jorip itu sendiri? Itu persennya mungkin masih belum tinggi ketika saya cuma ngobrol ya Pak. Paling hanya 70% gitu. Dan saya mungkin juga nanti akan melakukan perubahan metode mengajar yang memang biar anak-anak yang lain pun, walau anak-anak lain semangat, biar Joripnya semangat juga gitu. Nanti saya membuat metode dan strategi pembelajaran yang lain juga gitu. Oke, jadi berdasarkan pemetaan yang Ibu akan laksanakan, rencana aksi tersebut ketika mencapai 75%, berarti Ibu sudah mempunyai strategi lain berarti ya? Iya, untuk meningkatkan pembelajaran dari Jorip itu sendiri ya? Iya, betul Pak. Luar biasa Bu, berarti dengan sendirinya kekhawatiran atau permasalahan yang Ibu temukan sudah terjawab sendirian sama Ibu berarti? Iya. Berarti tinggal sekarang mah kira-kira kapan nih akan dilaksanakan ini Bu? Insya Allah secepatnya Pak. Mungkin kalau misalnya untuk ngobrol kan bisa langsung besok
gitu ya Betul. gitu. Tapi secara teratur nanti 1, 2, 3 hari lah paling enggak saya ngobrol secara rutin, heart to heart. Nanti ketika udah 3 hari saya menyampaikan ujangan-ujangan, istilahnya motivasi-motivasi dan membimbing Zorif menentukan skala prioritas. Ketika misalnya nanti masih juga belum berhasil, ya saya juga akan mengubah metode pembelajaran ketika pertemuan berikutnya. Seperti itu sih Pak. Oke, baik, menarik ya Ibu. Saya jadi tidak sabar nih pengen melihat bagaimana hasil strategi yang Ibu Siti laksanakan, terutama yang pertama nanti mengajak ngobrol Zorif, kemudian mengubah strategi belajar yang khusus untuk Zorif, mungkinnya agar lebih bersemangat lagi dalam mempelajari khususnya di studi bahasa Indonesia Bu Siti ini. Nah, nanti saya tunggu Bu informasinya, perkembangannya seperti apa. Kita nanti akan bicarakan lagi di pertemuan yang selanjutnya. Baik Bapak. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya, dan alhamdulillah apa yang menjadi keresahan mungkin udah terjawab sendiri sama Ibu Iya, tadi. insya Allah, alhamdulillah. Iya. Setelah cerita sama Pak Irfan nih agak dilema-dilemanya, Iya. galau-galaunya udah mulai berkurang ya Pak. Ya minimal ada ini Bu, ada upaya untuk peningkatan kedisiplinan, bukan disiplin apa, semangat dari Zorif tersebut ya. Iya. Iya, Bapak. mudah-mudahan strategi yang barusan diutarakan oleh Bu Siti bisa terlaksana dan merupakan suatu keberhasilan dalam nanti peningkatan semangat belajar di kelasnya. Iya, Oke, Pak. terima kasih Bu atas sesinya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan. Sama Bu. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah tadi sudah terjadi proses coaching ya Pak ya. Betul Ibu. Bagaimana Pak perasaannya setelah mengcoaching Ibu Siti tadi? Wah, menarik Bu. Tadi teknik coachingnya bersama Ibu Siti, dan menurut penilaian saya pribadi sih potensi Ibu Siti sudah mulai tergali Bu sama pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada Ibu Siti. Iya, tadi saya juga sudah menyimak ya hasil proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Di sini saya sudah dapat melihat rubrik penilaian yang harusnya kita lakukan itu sudah tercapai semua ya Pak ya tadi ya. Dimulai dari alur tirta ya, alur tirtanya sudah dijalankan dengan baik. Kemudian harapan-harapan juga tadi sudah diikuti, harapan yang akan Bapak harapkan dan Ibu harapkan juga sudah disebutkan juga, sudah ditentukan juga. Kemudian identifikasi permasalahan juga sudah digali ya, dari siswa yang suka tidur di kelas, penyebabnya apa dan temuannya apa sudah terjawab juga di situ. Kemudian rencana aksinya dari alur tirta tadi juga sudah terlihat. Rencana dari Ibu Siti juga tadi ya sudah tergali juga, dengan misalnya membagi waktu untuk mengeksplor hobinya supaya si Zarif tadi tidak hanya fokus di belajar, tapi juga dia bisa menggali hobinya tanpa mengganggu pelajaran di sekolah. Itu tadi masalahnya mengganggu tadi ya Pak. Ya, kemudian Ibu Siti juga ingin mengajak bicara lebih dalam lagi dengan anak tersebut supaya lebih sadar gitu ya Pak ya. Sudah dapat tadi semua ya. Kemudian tanggung jawab yang ingin didapatkan dari proses coaching tadi juga sudah Bapak lakukan juga ya Pak. Jadi Bapak juga ingin melihat hasil dari tindakan yang akan Ibu Siti lakukan itu akan Bapak pantau terus ya hasilnya nanti apa, Bapak ingin mengikuti terus. Itu sudah ada semua alur ceritanya lengkap. Saya rasa sudah bagus ya Pak, tadi alur ceritanya sudah dapat semua. Kemudian kompetensi Pak sekarang yang ingin saya tanya ya Pak. Untuk kompetensi yang tadi sudah Ibu Siti inginkan tadi ada 2 ya kalau nggak salah ya. Nah itu menurut Bapak apalagi yang ingin Bapak gali dari pembicaraan tadi? Oke, tadi kan mendengarkan aktif saya rasa sudah saya lakukan ya Bu ya. Yeah. Kemudian menggali potensi juga tadi saya juga merasa sudah mulai tergali gitu potensi yang ada di Ibu Siti. Yang mungkin untuk selanjutnya saya ingin
lebih meningkatkan kualitas dari pertanyaan berbobot Bu. Oh, Agar iya. karena dasar dari pertanyaan berbobot nanti akan memunculkan potensi-potensi yang ada pada seorang coaching gitu. Oh, iya. Saya ingin tetap lebih meningkatkan kualitas di pertanyaan berbobot Bu. Oh iya. Ya, seperti itu. Baik Pak, semoga nanti di coaching-coaching berikutnya Bapak bisa lebih lebih baik lagi ya Pak, lebih baik lagi, lebih berbobot lagi, lebih dapat menyelesaikan masalah yang lebih dalam lagi ya. Saya rasa sudah cukup, itu saja. Terima kasih Pak. Nah, Sama-sama, untuk Ibu. selanjutnya biar lancar ya Pak. Amin, Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Bu Medi apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, Bu Medi hari ini mau melaksanakan coaching ya Bu? Iya betul Ibu. Iya, sebelum nanti Ibu melaksanakan coaching, saya ingin menyampaikan sesuatu dan ingin bertanya beberapa ya. Untuk hari ini insya Allah saya sebagai observer akan mengamati kegiatan coaching Ibu. Adapun nanti rubrik penilaiannya yang pertama adalah bagaimana nanti ketika Ibu coach itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga respon Ibu sebagai coach terhadap jawaban coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan. Juga selain itu di rubrik ini adalah penerapan atau implementasi tentang prinsip coaching Bu, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana Ibu memaksimalkan potensi dari sisi coaching tersebut. Iya, sebelum observasi saya mau menanyakan dulu Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Oh baik. Nah dari ketiga yang tadi yang Ibu akan kembangkan kompetensinya itu tadi kehadiran penuh atau presence ya Bu, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga itu yang mau Ibu spesifikkan dan akan Ibu kembangkan di bagian yang mananya ya Bu? Yang ingin saya spesifikkan itu di mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh baik, berarti nanti yang akan Ibu kembangkan adalah di mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya betul. Iya, oke baik Ibu, bagus sekali. Nanti ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini itu apa ya Bu? Indikator yang ingin saya capai itu adalah kemampuan coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oh begitu, berarti nanti si coachingnya yang Ibu harapkan adalah ketercapaiannya coach dapat menemukan sendiri solusi atas problem yang sedang dialami, seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Oke baik, semoga coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Bu ya? Iya, semangat Bu Medi. Iya, terima kasih. Iya, mungkin itu saja pertanyaan saya sebagai observer hari ini. Terima kasih Bu Medi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu selalu sehat dan mudah-mudahan kita juga selalu sehat Ibu ya. Iya amin. Ini habis dari olahraga Pak. Betul sekali Ibu, barusan selesai praktek bersama anak-anak, kebetulan langsung istirahat dan kesini mampir ke Ibu. Oh iya baik. Rencana kan kita ini mau diskusi ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu Pak, kita ini mau fokus mendiskusikan masalah apa ya Pak? Nah ini Ibu, kebetulan tadi di lapangan Ibu, saya menemukan siswa anaknya cukup pasif Bu. Ketika saya dikasih instruksi, dia mood tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, tetapi ketika saya samperin, misalkan namanya anak Ibu, anak, ayo lempar bolanya, kata saya tuh sambil dikasih bolanya Bu. Dia mau Bu untuk melemparkan bola. Tetapi ketika saya mengekspresikan dari kejauhan, anak lempar bolanya, dia sama sekali pasif Bu.
Nah itu mungkin itu menjadi anak yang berkebutuhan khusus atau untuk dilaksanakan pendidikan yang inklusif kalau Ibu ya. Oh seperti itu ya. Bisa jadi juga Pak. Baik, sebelum kita diskusi yang lebih jauh ini ya, sebenarnya setelah Bapak temukan seperti itu tuh Bapak punya harapan apa gitu Nah, dari masalah itu? dari permasalahan itu saya mengharapkan dari diskusi ini saya bisa menerapkan strategi pembelajaran Ibu untuk pendidikan anak inklusif ini, tetapi dengan catatan tidak ada kecemburuan dari teman-teman yang lainnya Ibu, karena tadi saya sempat mendengar nih, Bapak sama anak terus katanya gitu, kapan dengan kitanya gitu. Jadi dari situ saya menjadi evaluasi diri Bu, bahwa pembelajaran yang saya berikan ternyata menimbulkan kecemburuan sosial bagi teman-teman yang lainnya, seperti itu Ibu. Iya. Tadi Bapak kan mengatakan anak itu diam, Bapak katakan inklusi. Apakah Bapak itu juga sudah memiliki indikator yang menyatakan bahwa anak itu inklusi, Pak? Nah itu dia Bu, kalau di lapangan saya kan melihat langsung ya karakter anak itu, dan salah satunya anak ini pendiam, anak ini aktif, anak ini memang suka membangun temannya, emang itu kelihatan Bu kalau di lapangan. Nah kebetulan pada anak ini sudah langsung kelihatan ketika anak-anak yang lain aktif mengerjakan instruksi dari apa yang saya instruksikan, dia benar-benar pasif Bu, tidak bisa bergerak, tidak melakukan reaksi apa-apa. Malahan ketika saya hampiri, tanya kenapa, dia diem aja, nggak mau bicara apa-apa. Mungkin itu seperti pemalu atau introvert gitu Bu. Jadi kondisi di lapangan itu seperti itu ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Baik, kalau Bapak tadi bisa jelaskan juga anak tersebut pada saat melakukan aktivitas bersama-sama dengan teman lainnya. Nah, ketika anak beraktivitas dengan anak yang lainnya Bu, diam juga Bu, tidak bisa mengikuti aktivitas yang memang seharusnya dilakukan bersama teman kelompoknya. Saya sudah coba dibagikan kelompok anak tersebut, tetap dia Bu tidak bisa mengikuti alur kelompok apa yang ada kegiatan di kelompok itu Bu, tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi kalau kita datangin, ayo anak ikutin yuk, tuh yang lain juga bergerak lari, yang lain juga melangkah kanan kiri gitu. Dengan dituntun nama kita Bu, dia mau melakukannya gitu. Oke. Nah tadi ketika Bapak fokus kepada anak, bagaimana perasaan teman-teman yang lainnya yang Bapak lihat? Nah itu Bu, ada celotehan kecil Bu. Bapak mendampingi anak terus katanya gitu. Kapan sih sama kitanya gitu? Ya walaupun nggak sepenuhnya saya ke anak ya Bu ya, tetapi mungkin dari saya, dengan seringnya saya memperlakukan anak gitu kan, menjadi kecemburuan sosial bagi teman-teman yang lainnya. Iya seperti itu ya, jadi ada kecemburuan ya Pak ya. Jadi Bapak itu bingung antara mau fokus ke anak atau ke teman-teman yang lain, sedangkan semuanya harus dilayani juga ya Pak ya. Oke. Jadi tadi kaitannya dengan masalah yang pertama tadi, ketika siswa inklusif tersebut sulit menerima instruksi yang sudah Bapak berikan, kemudian Bapak sudah memberikan langkah-langkah tadi ya, pendekatan tadi, kemudian ketika Bapak harus kembali lagi kepada siswa tersebut dan siswa tersebut merasa cemburu juga, mungkin Bapak punya solusi lain Pak selain daripada memfokuskan kepada anak. Nah itu Bu, selain saya memberikan pengertian kepada teman-temannya anak gitu kan, bahwa memang anak harus diperlakukan secara khusus, karena saya juga memberikan pengertian kepada teman-teman bahwa kalau anak tidak diperlakukan seperti itu, kasihan juga kalian yang reguler bisa mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan anak kalau misalkan didiamkan sama Pak Guru, tujuan pembelajarannya tidak bisa tercapai. Jadi harap dimaklumi sama anak-anak yang reguler, dan mereka bisa sih Bu sedikit-sedikit, tapi tetap aja mungkin anak-anak yang lainnya juga ingin terlibat aktif dengan kita langsung itu Bu, apalagi yang namanya olahraga itu kan berupa permainan ya Bu ya. Jadi ingin kita menjadi wasit, ingin kita memperhatikan apakah mereka benar atau salah dalam mempraktekannya. Mungkin kecemburuan sosialnya sebabnya dari itu gitu ya.
setelah Bapak lakukan ya melakukan pengertian, memberikan pengertian kepada teman-temannya, apakah Bapak masih punya ide lain untuk penguatannya selain itu? Selain itu Bu, saya mungkin mencoba menghubungi wali kelas Bu ya, wali kelas, karena yang kesehariannya paham anak ini adalah wali kelasnya sendiri. Jadi memang strategi apa yang bisa saya lakukan selama pembelajaran PJOK yang memang sudah dilaksanakan pada wali kelas itu sendiri. Selain itu juga, selain untuk meminta pemahaman dari wali kelas, mungkin saya juga akan menghubungi orang tua, karena permasalahan inklusif ini tidak bisa diselesaikan hanya sepihak di sekolah mungkin Bu ya. Harus ada dukungan dari keluarga juga, pendidikan di rumah, agar motivasi anak tersebut bisa berkembang, terkhusus dengan disosialisasi dengan teman-teman yang lainnya Bu, seperti itu. Ya. Saya rasa sudah bagus ya yang rencana Bapak yang sudah Bapak rencanakan, yang akan Bapak lakukan terhadap masalah ini. Bapak adakah komitmen supaya rencana yang Bapak lakukan ini tuh bisa berjalan dengan baik? Mungkin Bu, ini kan berkaitan dengan keseharian ya Bu ya, karena keberlanjutan anak tersebut juga dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi di pertemuan yang paling dekat, saya akan mencoba langsung bersinergi dengan wali kelas, begitu juga sama orang tua, tentang strategi apa yang bisa membantu anak tersebut bisa bersosialisasi dengan teman yang lainnya, terus bisa bagaimana caranya agar instruksi kita bisa diterima dengan responsif anak-anak tersebut. Nah, mungkin kami akan berkoordinasi dengan wali kelas dan orang tua secepatnya. Oke, baik. Ini berarti akan Bapak segera lakukan ya. Betul sekali. Baik, saya dukung ya semua rencana Bapak ini, semoga berjalan dengan lancar ya, baik dan sesuai dengan yang Bapak harapkan, selesai masalah ini secara baik ya. Kemudian baik Pak, setelah kita diskusi ini gimana perasaan Bapak? Ya betul Bu, alhamdulillah ya Bu, ketika saya sudah berdiskusi dengan Ibu dari permasalahan yang saya alami selama pembelajaran, saya memiliki pemikiran yang terbuka untuk strategi seperti apa sih yang mesti dilakukan ketika kita menemukan permasalahan ini yang seperti tadi terhadap anak inklusif tersebut. Dengan pemikiran terbuka itu saya bisa menyeimbangkan antara pembelajaran inklusif dan reguler agar tidak menjadi kecemburuan sosial untuk kedepannya. Alhamdulillah ya Pak, berarti sudah ya. Ketemu ya Pak jalan yang terbaiknya ya dari masalah ini. Baik Pak, semoga nanti ini langkah yang Bapak lakukan ini bisa berjalan lancar ya Pak, bisa terbantu dari semua pihak. Oke Pak Irfan, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin sementara cukup Ibu. Oke, baik. Saya rasa cukup segitu dulu ya Pak. Nanti kalau ada apa-apa lagi baru kita diskusi kembali. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan strategi ini untuk kedepannya dan untuk kebaikan anak-anak kita semuanya. Iya. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Medi, gimana hasil coaching hari ininya Bu Medi? Alhamdulillah Bu Siti, hari ini coaching kami berjalan dengan lancar ya. Perasaan Bu Medi gimana tadi setelah meng-coaching Pak Irfan Bu Medi? Alhamdulillah saya cukup lega ya, akhirnya bisa membantu memberikan solusi dengan kita berdiskusi. Akhirnya coach juga Pak Irfan sebagai coach juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh, berarti tadi sudah berhasil ya Bu ya, indikator ketercapaiannya si coachingnya sudah bisa menemukan solusi sendiri atas problem yang sedang dialami ya Bu Medi ya. Betul. Iya Bu Medi izin menyampaikan catatan hasil observasi coaching tadi. Bu Medi sudah berhasil, yaitu Bu Medi sudah dapat menanyakan tujuan coaching. Tujuannya tadi itu Pak Irfan menginginkan strategi dalam mendampingi siswa inklusif dan siswa reguler secara adil begitu ya Bu Medi ya. Iya. Selain itu tadi Ibu juga sudah luar biasa dalam mengidentifikasi problem yang dialami Koci, yaitu ada anak-anak yang merasa dirinya kepada Pak Irfan tuh pilih kasih atau
ada kecemburuan sosial seperti itu ya Bu ya. Dan Ibu juga tadi sudah berhasil mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang dilakukan, yaitu melakukan pendampingan dan jam tambahan, memberikan pengertian kepada teman-temannya, dan pada akhirnya teman-temannya juga bisa paham walaupun masih butuh time ya Bu, ya nggak langsung paham pada saat itu, juga harus berkelanjutan. Terus Ibu juga sudah bisa menggali potensi Koci untuk menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksinya dapat dilakukan, yaitu dilakukan strategi yang sudah direncanakan dalam waktu dekat. Nah Bu Medi, setelah coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Medi berdasarkan hasil percakapan hari ini Bu? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan lagi setelah saya melakukan coaching tadi, saya ingin mengembangkan mendengar secara aktif. Jadi supaya lebih bisa menggali lagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi lebih detail lagi dan bisa mencari solusi yang lebih banyak lagi strateginya. Seperti itu Ibu. Oh luar biasa Bu Medi, semoga nanti kedepannya Ibu bisa mendengarkan lebih aktif lagi dari percakapan-percakapan bersama Koci ya Bu. Iya. Mungkin itu aja dari hasil observasi kita hari ini. Semoga kedepannya coaching Ibu menjadi lebih baik dan Bu Medi tetap semangat. Terima kasih Bu Medi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Irfan. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini apakah sudah selesai yang ngajarnya Ibu? Udah Pak, sudah. Oke, baik Ibu. Hari ini Ibu akan melakukan praktik coaching ya Iya kepada Bapak. Ibu Medi ya? Iya Bapak, betul Ya. sekali. Saya nanti akan coaching bersama Bu Medi Pak. Baik. Di sini nanti saya sebagai supervisor, Ibu nanti akan mencatat apa saja yang akan terjadi selama proses coaching, dan di sini nanti saya akan menginformasikan dulu Ibu terkait rubrik ya, Iya, yang Pak. harus dipenuhi sama Ibu, yang diantaranya adalah nanti praktek coachingnya itu harus berdasarkan alur tirta. Siap, Nah, Pak. kemudian harus menggunakan prinsip-prinsip tentang coaching itu sendiri Ibu. Iya. Di antaranya kehadiran utuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang selanjutnya adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu gitu ya. Dan yang selanjutnya itu dari prinsip-prinsip yang lainnya ada kemitraan, dan pokoknya prinsip-prinsip jangan sampai ada bagian-bagian yang kurang Ibu ya. Siap Pak. Seperti itu. Nah, jika boleh saya tahu Ibu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada praktek coaching hari ini? Saya berharap nanti ketika coaching saya dapat mengembangkan diri saya itu di kehadiran penuh atau presence. Terus saya juga nanti bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee, dan saya juga berharap nantinya pengembangan kompetensi saya ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee itu akan muncul Pak. Itu yang ingin saya kembangkan dari proses coaching hari ini. Seperti itu. Berarti dari pertanyaan berbobot, Ibu berharap dapat menggali potensi dari coaching itu sendiri. Iya betul Bapak, nanti saya berharap bisa menggali potensi coaching dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya sampaikan. Baik Ibu, silahkan Ibu bereksplorasi dari apa yang ingin dikembangkan dari praktek coaching nanti, tapi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip yang lainnya ya Ibu ya. Siap Bapak. Oke, nah sekarang Ibu kira-kira indikator ketercapaian yang ingin dicapai Ibu itu indikatornya seperti apa? Indikatornya nanti yang ingin saya capai adalah coachee dapat menemukan solusi atas problem yang dihadapinya Pak. Jadi dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, jadi indikator ketercapaiannya coachee mendapatkan solusi terbaik dari hasil atau potensi dirinya sendiri. Oke, baik, dapat dipahami Ibu. Kalau begitu silahkan laksanakan praktek coachingnya. Nanti saya akan mengamati Ibu ya, dan Siap, saya akan Pak. mencatat
apa saja yang mungkin akan menjadi umpan balik untuk perbaikan ibu ke depannya mungkin. Siap Bapak. Seperti itu. Oke, silakan laksanakan rencana aksinya, praktek coachingnya. Nanti kita bertemu lagi setelah praktek coaching dilaksanakan. Iya, terima kasih Bapak atas supportnya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Medi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Bu Medi? Alhamdulillah baik. Iya Bu Medi. Bu Medi mau cerita ya Bu ya? Iya betul Bu. Iya. Saya itu ada masalah Bu, di kelas saya itu ada siswa yang jarang sekolah, bukan jarang yang sekali dua kali, bahkan bisa berkali-kali tidak masuk sekolah Bu. Iya, sebelum Bu Medi cerita yang lebih panjang, saya boleh menanyakan dulu dari percakapan kita hari ini, tujuannya ingin Bu Medi dapatkan dari percakapan kita apa Bu? Saya ingin mencari solusi Bu, bagaimana supaya anak tersebut itu sadar gitu bahwa penting datang ke sekolah setiap hari. Seperti itu. Iya. Berarti nanti Bu Medi berharap ketika percakapan kita berakhir hari ini, Bu Medi mendapatkan solusi atas siswa ibu yang jarang masuk ke sekolah ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Tadi ibu cerita siswa ibu jarang masuk ke sekolah. Ibu pernah menanyakan kepada siswa tersebut atau belum? Jadi kalau menanyakan secara langsung belum Bu, tapi informasi dari beberapa teman-temannya, anak tersebut memang jarang sekolah karena suka mencari rongsok di rumahnya, mungkin karena malu atau memang capek. Belum saya teliti lebih lagi Bu. Kalau boleh tahu, Ibu tahu orang tuanya basicnya atau backgroundnya memang dia yang nyari rongsok juga, atau memang itu ada hal lain gitu yang membuat dia harus membuat seperti itu ya, mencari barang rongsokan itu Bu? Ya, jadi belum saya lakukan. Memang rencana saya akan melakukan segitiga restitusi ya Bu. Saya akan memanggil anak tersebut, ingin menanyakan alasannya. Cuman karena anak tersebut belum masuk, jadi mungkin saya akan datangi rumah anak tersebut. Seperti itu Bu. Berarti nanti Bu Medi akan melakukan home visit seperti itu ya Bu ya? Iya. Iya, untuk mengetahui dan mengajak anak tersebut berbincang seperti itu ya Bu. Selain Ibu akan mengadakan home visit, kira-kira hal apa lagi yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk mendapatkan atau bisa menggali informasi tentang anak tersebut nih Bu yang jarang masuk sekolah? Karena dengan jarang masuk sekolah kan kedisiplinannya masih kurang aktif seperti itu ya Bu ya? Iya. Jadi mungkin nanti setelah langkah pertama yang saya lakukan mendatangi rumah anak tersebut tidak berhasil, mungkin saya akan lakukan pendekatan ke guru yang lainnya. Mungkin saya akan tanyakan apakah pada saat apakah pernah punya masalah dengan guru tersebut, atau guru tersebut punya cerita yang lain. Kemudian langkah berikutnya juga saya ingin bertemu dengan orang tuanya dan ingin tahu lebih dalam lagi Bu, ingin saya gali lagi lebih dalam. Baik Bu Medi, dari 3 rencana yang akan Bu Medi lakukan tadi, home visit dan kerjasama dengan rekan-rekan guru juga teman sejawatnya untuk memotivasi, itu menurut Bu Medi tingkat keberhasilannya berapa persen Bu? Menurut saya sih keberhasilannya masih 60% Bu. Iya, 60%, berarti masih butuh kira-kira 40% lagi ya Bu, untuk kita dapat menyemangati siswa ibu yang jarang masuk tersebut ya. Kalau misalnya dari ketiga tadi belum berhasil atau masih hanya 60%, adakah solusi lain yang akan Ibu lakukan agar siswa yang tadi Ibu sampaikan bisa tetap sering masuk ya? Kita berharapnya dia bisa masuk ke sekolah. Kira-kira solusi apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan terakhir untuk melengkapi langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu, saya harus bekerja sama dengan kepala sekolah Bu. Saya akan
membantu untuk menyadarkan anak tersebut bahwa penting sekali untuk belajar ke sekolah. Oh, berarti nanti Ibu membutuhkan dukungan atau support dari kepala sekolah seperti itu ya Bu Iya, ya? betul. Iya. Nah, bagus sekali nih Bu Medi tadi rencana-rencana yang akan Ibu lakukan dari mulai home visit ya kan, mengajak rekan-rekan guru untuk berdiskusi dan mengajak teman-teman sejawatnya untuk memotivasi, serta yang terakhir adalah nanti meminta dukungan dari kepala sekolah. Itu untuk komitmen dari Ibu, pelaksanaannya kapan Bu? Kalau bisa secepatnya Bu, mungkin besok saya akan mulai bergerak. Mungkin pertama saya akan mencari data siswanya dulu, profil keluarganya, kemudian baru saya akan segera berangkat ke rumahnya. Oke, baik Bu Medi, luar biasa. Nanti semoga rencana Bu Medi dan komitmen Bu Medi bisa dilaksanakan ya. Gimana perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah Bu, saya sekarang setelah kita ngobrol begini saya jadi terbuka ya Bu. Yang tadinya saya bingung apa yang harus saya lakukan, sekarang saya merasa tidak sendiri. Berarti saya ada dukungan dari teman-teman yang lain juga dan support dari Ibu yang membuka pikiran saya untuk melakukan strategi-strategi ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Medi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Irfan. Oh, udah selesai ya coachingnya? Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Gimana sih perasaannya setelah meng-coaching Ibu Medi tadi? Alhamdulillah saya dapat ilmu juga ya, gimana caranya saya meng-coaching dengan baik dan benar seperti itu sih Pak. Dan dapat membantu Bu Medi juga untuk menemukan solusi-solusi terbaik atas problem yang sedang dialami oleh Bu Medi. Oke, jadi gambaran observasinya tadi berjalan lancar dan memang menemukan permasalahan dari Bu Medi dan Bu Medi juga sudah bisa menyimpulkannya sendiri ya. Dan Iya. itu udah merupakan sesuatu yang baik ya Bu Siti. Jadi saya mengapresiasi atas pelaksanaan coaching tadi, ingin menyampaikan beberapa catatan selama coaching tadi saya menyimak dan mengamati. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Di antaranya tadi di awal Ibu sudah membuat suasana hangat ya, itu merupakan hal yang positif untuk sebuah coaching itu kan. Selanjutnya alur tirta sudah Ibu laksanakan dengan tadi tujuan sesi coach sudah disampaikan sama Ibu, tujuannya mau ngapain hari ini, terus sesinya mau apa yang dituju gitu kan. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah identifikasi ya Bu ya. Jadi dalam hal ini Ibu kan mengembangkan dari pertanyaan berbobot ya. Nah, dari sini saya menggarisbawahi bahwa Ibu telah melaksanakan dan mengupayakan pertanyaan berbobot sehingga dari pertanyaan berbobot itu dapat menggali potensi dari seorang coach Ibu. Nah, dari situ coach bisa mengambil solusi dan langkah strategi selanjutnya dari permasalahan yang ada. Itu saya cukup garis bawahi karena memang Ibu Siti di sini mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot itu, Ibu gitu. Kemudian di rencana aksi juga sudah dilaksanakan, yaitu adanya penguatan strategi dari Ibu untuk keberhasilan tentang rencana aksi tersebut. Yang selanjutnya dituangkan dalam tanggung jawab. Di sini indikator ketercapaian juga Ibu tanyakan kepada seorang coach itu. Bahkan tindak lanjut juga ditanyakan tentang tingkat keberhasilan kalau misalkan minim dari gitu ya. Iya. Ibu tanyakan ke Bu Medi angka apa saja yang bisa dilaksanakan sama Ibu Medi gitu. Jadi menurut hasil catatan saya alur tirtanya sudah sesuai. Kemudian prinsip-prinsipnya nih Bu, saya tadi catat juga. Ibu sudah hadir sepenuhnya presensi, kemudian mendengar juga sudah sangat aktif, dan pertanyaan berbobot juga dapat dibuktikan dengan tergalinya potensi Ibu Medi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Nah, sekarang Bu, saya mau tanya nih, setelah proses coaching tadi, dan saya rasa sudah cukup sih pengembangan dari pertanyaan berbobot tadi.
selanjutnya kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan sama Ibu untuk kedepannya? Iya, Bapak, kompetensi yang ingin masih saya kembangkan, tapi ya Pak, saya akan belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta, biar nanti saya kedepannya juga ketika meng-coaching yang lainnya gitu dapat menerapkan alur tirta dengan baik dan sistematis. Jadi saya masih perlu banyak belajar lagi Pak, agar terbiasa nanti menggunakan alur tirta ketika meng-coaching guru-guru lain. Dan sama juga dengan penerapan prinsip keadilan penuh, terus juga di pendengar yang baik, juga kemitraan, gitu kan, dan lain-lainnya. Jadi saya tetap masih harus belajar lagi juga Pak. Itu tetap akan saya kembangkan agar saya terbiasa nantinya meng-coaching guru-guru lain. Oke Bu, satu lagi Bu, boleh Bu ya? Boleh. Ini masalah pertanyaan berbobot, kan itu menjadi sebuah dasar untuk menggali potensi dari seorang coach ya Bu ya. Ada upaya nggak Bu, Ibu untuk memperbaiki kualitas dalam pertanyaan berbobot jika memang Ibu ingin mengembangkan dari pertanyaan berbobot tersebut? Insya Allah ada Pak, saya akan selalu belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, sehingga nantinya saya terbiasa membuat kalimat atau pertanyaan yang lebih berbobot, dan saya juga nanti mencari referensi-referensi lain bagaimana cara membuat pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak. Luar biasa Ibu, saya sangat memberikan apresiasi kepada Ibu bahwa pengembangan kompetensi yang dilaksanakan pada coaching hari ini menurut saya sudah berhasil Bu ya. Jadi tinggal Ibu ya, jadi tinggal Ibu kedepannya jika ingin meningkatkan kualitas coaching Ibu mungkin ya tinggal poles-poles saja gitu Bu ya. Siap Pak. Kalau menurut penilaian saya sudah berhasil dilaksanakan untuk pengembangan kompetensinya. Siap Pak Irfan. Oke, seperti itu mungkin Ibu untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa bertemu lagi dengan peningkatan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Amin. Cukup sekian Ibu mungkin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.